Keluarga Pasutri Waguru Zidomi dan Simemi Bago yang bermukim di Balogau, Desa Eho, Hibala, Kepulauan Batu, Nias Selatan dikenal taat beragama. Kelima anak mereka sejak kecil rajin beribadah dan aktif di gereja. Tidak heran jika anak keempat dan kelima yakni Melindawati dan Yanti bercita-cita jadi pelayan Tuhan. Untuk menggapai cita-cita itu setamat SMA di Nias, Melinda melanjutkan kuliah ke Sekolah Tinggi Teologia Injili di Palembang, Sumatera Selatan. Sang adik Yanti kemudian menyusul sang kakak dan juga menjadi mahasiswi di Sekolah Teologia itu. Melinda ramah, dia punya banyak teman. Dia juga dikenal pandai, terutama berkhotbah. Kalau khotbah, anaknya memang jago, pinter, dan tegas, kata seorang pendeta kenalan Melinda. Pada Agustus 2018, Melinda Zidomi diwisuda dengan gelar sarjana teologi. Sebagai jemaat GKII atau Gereja Kristen Injili Indonesia, Melinda mengikuti program Ikatan Dinas dan 3 bulan setelah diwisuda, yakni pada November 2018, dirinya ditugaskan di pelosok di kawasan perkebunan sawit di Sungai Baung, Desa Bukit Baru, Kecamatan Air Sugihan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Menuju kawasan Sungai Baung butuh perjuangan. Dari kota Palembang naik speedboat 2 jam membelah Sungai Musi, setelah itu harus menempuh jalan darat lagi sejauh 3 km dengan kendaraan hingga tiba di lokasi, yakni sebuah bangunan mes sederhana di Divisi 4 di tengah perkebunan kelapa sawit milik PT PSM. Jika musim hujan tiba, jalan di sekitar perkebunan berkubang lumpur. Mungkin orang lain, terlebih seorang perempuan, akan mundur mendapatkan tempat penugasan seperti itu. Tapi tidak bagi Melinda yang menerimanya dengan sukacita. Dan di sanalah di salah satu unit di mes itu Melinda tinggal. Di mes tersebut juga ada ruangan beribadah bagi para pekerja Kristen. Setiap hari Minggu dan hari-hari perayaan lainnya, Melinda memimpin jemaat Kristen beribadah. Ada yang menyebut Melinda sebagai evangelis atau penginjil. Ada pula yang menyebutnya calon pendeta. Oh, ini gerejanya Pak ya? Ya silakan Mas. Inilah di sini tempat Ibu Melinda melayani tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu Ibu Melinda melayani di sini. Melayani di gereja ini di ya. Pak, kalau boleh tahu kegiatan hari Minggu itu apa aja Pak? Ya, kegiatan keagamaannya apa aja? Istilahnya ya seperti biasa lah Pak, kegiatan keagamaannya itu seperti menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kita berbuat baik gitu, berbuat baik sesama gitu. Oh, ini untuk jemaat ya? Ini tempat duduk jemaat semuanya gitu. Jadi kursinya udah dilipat ini, karena sering dibersihkan ini. Berarti kalau Natalan di sini juga Pak ya? Natalan di sini juga. Soalnya kan jiwa kita orangnya di sini nggak pernah banyak sekali gitu. Jadi bisa lah mau di satu tempat ini. Di tempat baru itu, Melinda yang berusia 24 tahun cepat menyesuaikan diri. Dia dikenal sebagai sosok baik yang humoris dan sopan. Pertama dia masuk itu orangnya humoris dan sopan. Ya, tiap orang yang ketemu sama dia sapa bagus. Dan dia itu tidak memilih siapa-siapa. Yang ada di dalam ini lah, contohnya siapa sukunya, siapa orangnya, dia tidak memilih. Tetap sopan dia sama orang. Istilahnya kalau ada masalah dia pun langsung sampaikan aja gitu. Dia langsung fair aja gitu istilahnya. Beliau ini kan masih muda ya Pak ya? Masih muda. Berarti dengan kepemimpinan beliau berarti disegani masyarakat juga di sini. Ya karena dia tadi karena dia tadi baik sama kita, jadi kita udah merasa segan sama dia kan gitu. Tidak terasa sudah 6 bulan Melinda bertugas dan tinggal di mes Divisi 4. Dia tidak tahu, kurang lebih sebulan terakhir, setiap hari ada seorang pemuda yang memantau gerak-geriknya. Pemuda berusia 20 tahun itu bernama Nang Serwah. Sudah 8 bulan dia bekerja sebagai buruh sawit dan tinggal di mes di Divisi 3. Dia tidak menyangka ada seorang gadis cantik tinggal di mes Divisi 4. Sejak itu, Nang Serwah selalu memantau gerak-gerik Melinda. Dia jadi terobsesi pada gadis itu meski obsesi dan rasa sukanya dia pendam dalam-dalam. Dia tahu dirinya bagaikan pungguk merindukan bulan. Tidak mungkin buruh sawit seperti dirinya bisa mendapatkan seorang gadis cantik, sarjana teologi, seorang evangelis yang dihormati warga sekitar.
Semakin lama, hasrat Nang Seruah semakin menggebu dan bertambah gelap. Dia ingin memperkos Melinda. Rencana itu disampaikannya kepada temannya sesama buruh sawit, Henry Keran, yang berusia 18 tahun. Selama seminggu, mereka pantau terus pergerakan Melinda. Mereka tahu gadis itu rutin pergi ke pasar Jeti dengan bersepeda motor, dan keduanya pun menyiapkan rencana sadis mereka. Senin pukul 5 sore, 25 Maret 2019, langit mendung. Dengan sepeda motor, Melinda dan Nita, bocah berusia 9 tahun anak seorang jemaat, baru saja pulang dari pasar Jeti. Mereka kemudian mampir di rumah Diana, seorang warga Sungai Baung yang tinggal di Divisi 1. Meski baru kenal beberapa bulan, Diana sudah menganggap Melinda seperti keluarga sendiri. Bahkan anak-anak Diana sangat dekat dengan Melinda. Karena langit mendung, Diana mengajak Melinda menginap saja di rumahnya. Tapi Melinda menolak. "Ya kalau gitu kamu cepat pulang, sudah sore, belum lagi kalau hujan deras," kata Diana. Begitu tahu Melinda akan pulang, anak Diana tiba-tiba menangis. "Tante jangan pulang, jangan pulang." Namun apa boleh buat, Melinda harus pulang sebelum hujan turun. Dia dan Nita pun pamit. Dengan bersepeda motor, keduanya menuju tempat tinggal di Mes Divisi 4. Sementara itu, ada dua pemuda bersepeda motor yang tengah menunggu Melinda lewat. "Kita cegat dia di kebun sawit di Divisi 3, kata Nang pada Henry. Nang sengaja memilih lokasi itu karena tidak ada warga yang berani ke sana sebab lokasinya sepi. Di kiri kanan terbentang perkebunan sawit penuh semak, jalanannya berbatu, dan jika musim hujan akan jadi kubangan lumpur. Nang Seruah dan Henry Keran mulai beraksi. Mereka tutup wajah dengan kain agar tidak dikenali, lalu memalang jalan dengan 2 balok kayu di jalan yang akan dilalui Melinda. Tak lama kemudian, Melinda lewat dengan sepeda motor bersama Nita. Melihat jalan dipalang, Melinda turun hendak menyingkirkan balok. Nah, saat itu, Nang dan Henry langsung menyergap. Mereka cekik Nita. Saat melihat bocah itu tidak bergerak lagi, mereka ikat tangannya dengan karet bekas ban dalam sepeda motor sebelum menyeret Nita ke semak-semak. Selanjutnya mereka membuka pakaian Melinda. Gadis itu memberontak hingga penutup wajah Nang tersingkap. Ketika Nang hendak memperkos, Melinda memohon jangan dan mengatakan dirinya sedang datang bulan. Kesal, Nang kemudian memeriksa dengan jari dan benar Melinda sedang datang bulan. Dia batal melakukan aksi bejatnya. Tapi tugasnya belum tuntas. Dia harus menghabisi Melinda karena gadis itu telah melihat wajahnya. Dengan dibantu Henry, Nang memiting dan mencekik Melinda hingga gadis malang itu tewas. Selanjutnya mereka seret tubuh Melinda beberapa ratus meter ke tengah kebun sawit. Usai menuntaskan aksi keji itu, keduanya bergegas meninggalkan lokasi dan kembali ke Mes. Sementara itu, ternyata Nita tidak tewas. Bocah itu siuman dan ketakutan mendapatkan dirinya berada di tengah semak dan pohon sawit. Setelah berhasil membuka ikatan tangannya, dia berjalan sambil menangis mencari pertolongan, tidak peduli kakinya tertusuk duri-duri sawit. Nita tiba di Mes pukul 11 malam. Kepada warga, dia segera menceritakan kejadian yang menimpa dirinya dan Melinda. Mereka dirampok di tengah perjalanan oleh 2 pria kurus yang memakai penutup wajah. Warga segera melakukan pencarian Melinda di kawasan kebun sawit di Divisi 3 yang ditunjuk Nita. Nang dan Henry pun berpura-pura sibuk ikut membantu pencarian. Mereka sempat lega sebab warga tidak menemukan jasad Melinda. Esoknya barulah warga menemukan Melinda yang telah tewas terikat karet ban dengan pakaian terbuka tanpa celana. Sepeda motornya juga ditemukan tak jauh dari jasad Melinda. Sepertinya kejadian itu bukan perampokan sebab sepeda motor tidak dibawa pergi oleh pelaku. Oh ya. Agak kita 5 pokok lagi kan. Lagi di dalam motor itu kan. Lagi. Kalau di sini udah hutan ya Mas ya kalau udah masuk. Ini udah sawit semua tadi. Ya. Jadi yang perubahannya dibawa agak ke hutan. Karena sawit lagi dia. Berarti rawan ya Mas ya? Rawan. Memang bahaya Mas ya? Ada hutan di situ, tidak ada lagi tanaman situ. Hal itu segera dilaporkan kepada polisi. Warga Sungai Baung gempar. Sang evangelis, si calon pendeta Melindawati Zidomi telah dibunuh orang. Siapa pelakunya?
Polisi yang terdiri dari tim gabungan Polda Sumatera Selatan, Polres Ogan Komering Ilir, dan Polsek Air Sugihan segera melakukan investigasi, mendatangi setiap divisi dan mes, menanyai warga dan semua pekerja. Polisi mendapat informasi ada warga yang sempat melihat dua pemuda bersepeda motor ke arah TKP. Kedua pemuda itu adalah Nang Seruah dan Henry Keran, buruh harian sawit yang tinggal di mes Divisi 3. Seorang saksi juga mengatakan Nang meminjam karet ban motor miliknya. Ketika polisi menanyai Nang dan Henry, keduanya gugup dan menyampaikan keterangan berbelit-belit. Saat ditanya tentang karet ban pinjaman tersebut, Nang bilang dia memakainya untuk mengikat sepeda motornya, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Kini kecurigaan polisi tertuju pada Nang dan Henry. Ketika polisi membandingkan DNA yang ditemukan di TKP dengan DNA Nang dan Henry, hasilnya cocok. Polisi pun menahan kedua pelaku dan menggiring mereka mencari bukti lain di TKP. Di sana ditemukan ponsel korban yang disembunyikan di semak-semak. Selain itu ditemukan pula belanjaan Melinda yang ditaruh kedua pelaku di belakang tempat tinggalnya. Saat itu, Nang dan Henry berusaha kabur sehingga polisi terpaksa menembak kaki mereka pada Rabu malam 27 Maret 2019. Sementara itu, hasil visum dan otopsi tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang menunjukkan Melinda tewas akibat dicekik. Ditemukan juga bekas sperma di jasad korban, namun tidak ada tanda-tanda perkos. Berita tentang tewasnya Melinda diliput luas oleh media yang ramai mendatangi TKP di tengah perkebunan sawit itu. Pihak keluarga, teman-teman, dan rekan-rekan Melinda di sekolah teologi dan gereja terguncang dengan kepergian Melinda yang begitu tragis dan tiba-tiba. Betapa tidak, gadis itu baru saja lulus kuliah dan baru saja bertugas sekitar 6 bulan. Yanti Zidomi yang kuliah teologi di Palembang menangis menerima jenazah sang kakak dalam peti mati. Acara pelepasan dilakukan di Gereja Kristen Injili Indonesia di Kota Palembang. Setelah itu jenazah Melinda dipulangkan untuk dimakamkan di kampung halaman di Nias. Keluarga Melinda mengatakan terakhir kali berkomunikasi lewat video call, Melinda mengatakan akan mampir ke Palembang sebelum pulang bulan Juni ke Nias untuk menikah dengan tunangannya, Veniaro Halawa. Pada Jumat 29 Maret 2019, Evangelis Melinda Wati Zidomi dimakamkan di kampung halamannya di Eho, Hibala, Kepulauan Batu, Nias Selatan. Turut hadir di acara pemakaman perwakilan dari Bupati Nias Selatan, anggota DPRD Nias Selatan, para camat di wilayah sekitar, dan tokoh masyarakat. Selain itu juga ikut hadir sang tunangan, Veniaro, yang sangat berduka. Veniaro yang juga bergelar sarjana teologi kerap mengunggah foto-foto kebersamaannya dengan Melinda di akun Facebooknya. Apa sebenarnya motif Nang Seruah dan Henry Keran membunuh Melinda? Awalnya Nang mengaku membunuh karena dendam dan sakit hati. Pengakuannya berputar-putar. Pertama dia bilang Henry lah yang sakit hati sebab Melinda mengatakan wajah Henry jelek. Kemudian pengakuan Nang berubah lagi dan mengatakan dialah yang sakit hati sebab Melinda pernah mengatakan wajahnya jelek. Namun ternyata semua itu hanya fitnah. Sebab akhirnya Nang mengaku diam-diam dia tertarik pada kecantikan Melinda namun memendamnya sendiri. Dan ketertarikan itu sebenarnya adalah nafsu untuk memperkos Melinda atau disebutnya sebagai bersenang-senang. Pemirsa, pelaku pembunuhan calon pendeta di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang berhasil ditangkap dibawa ke Mapolda, Sumatera Selatan. Berbeda dengan keterangan polisi yang menyebut motif pemerkosaan dan pembunuhan bermotif dendam, pelaku mengaku tertarik dengan kecantikan korban. Nggak ada pulang orang itu, ya kami ulang lagi, kami hadang. Hadang pakai kayu? Ya. Itu rencana hadang itu mau diapain korban itu? Mau seneng-seneng, Pak. Hah? Mau seneng-seneng. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. JPU menuntut kedua terdakwa Nang Seruah dan Henry Keran pidana mati. Setelah melewati serangkaian persidangan, akhirnya majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan vonis lebih ringan, yakni pidana penjara seumur hidup. Hal itu berarti mereka akan menghabiskan sisa hidup di penjara sampai mati kecuali ada pengampunan. Pendeta Volua Habidaya, salah satu tokoh masyarakat Kepulauan Batu, Nias Selatan, turut prihatin atas kejadian yang menimpa Melinda.
Dia mengimbau pihak sekolah tinggi teologi dan gereja mempertimbangkan kondisi rawan di setiap daerah dalam menempatkan penugasan sarjana teologi atau para hamba Tuhan dari kaum perempuan. Sang pendeta juga mengimbau agar putri-putri Nias yang banyak mengabdi di berbagai bidang di perantauan untuk selalu waspada dan menjaga diri. Melinda Zidomi pergi meninggalkan sebuah video kenangan yang sampai sekarang masih beredar di internet. Saat itu dirinya tengah memanjatkan lagu pujian pada Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Rest in peace. Semoga hati Melinda telah tenang di sana, berada dekat dengannya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau